Semangat pagi. Kembali lagi bersama Ami Podcast. Hari ini kita akan memanggil tamu yang sangat spesial. Seseorang yang sudah berpengalaman di bidang cleaning service dan pest control. Ingin tahu kelanjutannya? Sobat Ami, tunggu. Inilah dia. Martinus. Halo, selamat sore. Hai. Siang apa ya? Siang. Malam juga boleh. Gimana sehat Pak Martinus? Sehat Pak. Wah. Udah lama kita nggak jumpa ya Pak Martinus. Wes, sudah lama sekali Pak ya. Ditambah lagi jarak memisahkan kan, Aduh. protokol COVID. Itu. Nah, itu contohnya ya. Kita bagaimana cara menghindari hama? Udah kita gimana cara Apa yang membasmi dimaksud hama? dengan hama kalau di building itu? Hama itu apa ya Pak, kalau di building? Kalau di building tuh hama itu ya semacam tikus, Tikus. nyamuk, kecoa, hewan-hewan yang mengganggu. Contohnya yang menyebarkan bakteri, contoh seperti tikus, kecoa, macam nyamuk itu kan menyebarkan virus juga ya, virus macam malaria itu kan bisa dikatakan juga virus. Menghindari penyakit. Menghindari luar penyakit. biasa. Tapi buat tips ya buat teman-teman ya, buat sobat-sobat di rumah, Pak Martinus, supaya tikus-tikus di rumah itu nggak ada tuh, berkurang tuh. Apa Pak tipsnya Pak? Tipsnya itu simple aja sih. Sebenarnya kita itu harus menjaga kebersihan area aja. Karena tikus itu sangat suka sekali yang berbau-bau kotoran ya. Sehingga kalau area itu kotor, banyak makanan, sisa-sisa makanan, dia senang sekali itu. Tikus itu Jadi bersarang. kebersihan itulah yang mempengaruhi tikus. Benar sekali. Kalau bersih, tikus pun nggak mau masuk. Tikus pun nggak mau masuk. Wih, mantap tipsnya ya. Berarti kita salah satu orang yang suka kebersihan ya. Wah, pasti. Karena kita bekerja di bidang Kebersihan, Pak. kebersihan. Makanya itu saya masuk kebersihan. Karena ingin saya Sehat. Nah, itu. Sehat Karena itu kebersihan itu sebagian dari iman. bisa. Iya. Terus apa yang membuat Bapak berubah pikiran nih dari pest control tuh pindah Pak, ke cleaning? Itu kan jauh itu. Jauh sekali, Pak. Jadi Ibarat kalau Pekanbaru ya, kalau Pekanbaru tuh Rumbai, Dumai kan, Pekanbaru Padang, Pekanbaru Jakarta kan jauh, jauh. ya kan? Bertolak belakang, ya nggak? Kalau belakang. Benar sekali, Pak. Apa yang membuat Bapak? Jadi yang membuat saya berdalih ke cleaning service itu saya berpikir saya nggak mungkin mendalami satu ilmu saja. Karena di lingkungan saya juga, teman-teman saya juga banyak cleaning service. Tuh saya lihat betapa mulia sekali mereka. Mulia. Mulia. Pekerjaan cleaning service ini mulia, Pak. Sangat mulia. Disukai oleh agama juga. Karena kan itu sebagian dari kebersihan. Ya, kebersihan tadi sebagian dari iman. Iman betul. Nah, itu dia, Pak. Jadi saya sungguh mulia. Makanya saya dapat info dari ada rekan saya juga ya, mungkin di perusahaan kita juga Pak Diki. Jadi ketika itu Sekarang ini Bapak kerja di perusahaan apa? sekarang saya kerja di PT Andesta Mandiri Indonesia. Oh, yang merah-merah itu. Benar sekali. Merah ada biru-birunya, Mbak. Ciri khasnya merah atau biru, Pak? Ciri khasnya biru merah jadi satu. Biasanya disebut apa itu? Biasa disebut Andesta. Andesta. Andesta ya. Andesta. Terus dari situ Bapak pastilah pertama kali masuk pindah divisi gitu, dari pest control ke cleaning. Tentu ada kesulitan-kesulitan. Benar sekali. Pernah nggak ada rasa drop? Wah, saya nggak bisa nih. Gitu. Kalau untuk
berpikir ke situ sih ada. Jadi waktu pertama saya masuk itu saya di training dulu. Ya, jadi Siapa yang training? Siapa yang training? yang training itu Bapak Diki Fadli. Oh, Pak Diki. Itu Yang muda itu ya? benar sekali, Pak. Yang muda keren ya kan? Nah, masih jomblo kan? Singel, singel. Ini kameranya Pak di sini Pak. Iya. Biar Nanti tahu kita Pak, buat nomor kalau kontaknya di kalau lampunya hijau Pak, kalau lampunya hijau Bapak lihat tuh, Bapak kamera di sini. Sobat Andesta. Terus sekarang sampai saat ini ya, jumlah manpower yang Bapak handle itu kira-kira berapa? Oh, untuk sekarang ini, kalau dulu sebelum COVID ini menyerang, Tunggu. Saya lupa Pak. Saya nanya, posisi Bapak apa? aduh, mesti ya Pak ya bilang posisi ya. Posisi Bapak apa sekarang? Posisi saya sekarang ini supervisi atau bisa dikatakan sebagian orang besar itu supervisor mobile. Ini saya Mobile itu artinya satu keliling gitu. titik ke titik-titik yang lain, ke area-area lainnya, tidak menempat di area Itu satu. jumlah manpowernya, balik lagi ke jumlah manpower. Jumlah Itu berapa itu kira-kira? Jumlah manpower kalau untuk ini untuk area Pekanbaru saja Pak. Oh, jadi Bapak pegang sampai luar juga? Kadang ya kita kan punya atasan, manajer. Kadang kalau manajer kita sibuk tidak terhandle, Menggantikan. mau nggak mau kita menggantikan gitu. Luar biasa. Kan kita saling membantu Pak, kerjasama. Tapi Pak, dalam kondisi COVID seperti ini ya, sebenarnya udah berkurang lah ya. Pandemi ini udah berkurang di akhir tahun 2020. Benar. Nah, ada nggak sih pengurangan signifikan atau biasa aja untuk jumlah manpower itu di PT Andesta sendiri? Wah, sangat besar sih Pak, Besar. besar. Tapi masih bisa eksis loh Masih. Andesta. Sebenarnya saya salut sama Andesta. Di balik dengan COVID-19 ini menyerang dunia kita ini, Andesta masih berdiri tegak, gagah. Karena ibaratnya, oke, mungkin satu sisi perusahaan lain mungkin banyak down karena banyak pengurangan Banyak yang karyawan, bangkrut. banyak Banyak bangkrut, bangkrut. Pak. Iya, serius. Tapi Andesta masih jalan. Berdiri, Semua. masih berjalan. Ya walaupun mungkin sebagian karyawan kita ada yang dirumahkan, ya. Sebagian juga area kita itu sistem piket, karena kan kita kan untuk finance-nya kan tergantung dari klien kita, gitu kan. Permintaan Ada dari sistem klien. piket. Ada sistem piket. Hari ini masuk besok atau seminggu sekali dia masuk. 2 hari masuk, 2 hari libur sih Pak. Karena sampai sekarang ini masih berjalan seperti itu. Ya mudah-mudahan tahun 2021 kembali normal sehingga karyawan kita itu banyak bekerja seperti biasanya. Karena kasihan juga mereka dirumahkan kan gitu. Nah, karena pest control itu kan beda dengan cleaning. Beda, Tentu komplainnya berbeda. beda sekali. Bagaimana Bapak menangani komplain-komplain tersebut? Tips-tipsnya apa untuk membagi komplain-komplain itu? Apa sih yang Bapak lakukan? Komplain itu intinya konsisten sih Pak. Jadi Apa yang dikonsistenkan? ketika klien kita komplain, Nih, buka dasinya, biar kita santai. Ais. Ya kan bro? Iya benar. Nggak pakai dasi ya kan? Santai. Buka dulu dasinya, ngobrol santai. Biar terbuka, saya mau gali Pak Martinus nih. Oh, kayak kuburan. Kita taruh ya. Asistennya. Makasih. Sini biar asisten. Aduh. Asisten ya. Iya. Gimana? Jadi Ya. mengatasi komplain. Tentu kalau pest control berbeda dengan Beda. cleaning. Nah, apa yang membuat Bapak tuh bisa handle, bisa ini di handle, ini bisa di handle sehingga komplain itu berkurang? Apa tips triknya itu? Ini komplain yang mana dulu Pak? Cleaning service atau Cleaning service dong. Kan
yang itu udah masa lalu. Masa lalu hanya untuk dilihat sedikit. Iya, benar-benar. Kalau untuk mengendal komplain itu, yang pertama itu kita harus cari tahu dulu apa yang dikomplain. Oke, cari tahu. Cari tahu. Bila ada komplain, kita harus ketemu dulu dengan klien kita. Berjumpa. Benar, berjumpa. Kita bertanya kendalanya seperti apa yang membuat klien itu kita komplain. Nah, baru kita analisa. Analisa. Harus dianalisa juga. Harus, Pak. Luar biasa. Karena kan Nah, setelah dianalisa, kita eksekusi. Jadi itu tips triknya. Tipsnya itu, Pak. Sehingga komplain itu berkurang. Luar biasa. Tapi di luar dari kerja nih, Pak ya. Mohon maaf sebelumnya ya. Saya lihat Bapak kan energik. Selalu semangat. Ada nggak pendamping nih? Saya tanya nih. Biar teman-teman juga tahu nih, sobat-sobat juga tahu nih. Bapak udah punya pendamping belum? Status di KTP. Mana lihat KTP? Status di KTP masih. Sobat mau tahu loh, mana KTP? Mesti buka KTP, Pak. Iya. Mana KTP? Aduh. Seru nih. Kita mau lihat KTP nih kan. Udah nikah, duda, atau masih? Saya belum masih tahu. ting-ting. Belum kawin, guys. Ya. Oh iya bener tuh, guys. Tuh. Masih ternyata. Saya masih segel, Pak. Ada masih Segel. Terus itu jadi kendala nggak kalau Bapak nggak ada pendamping? Tidak ada kendala sih, Pak. Sejauh ini masih fine. Terus kapan gitu loh? Kapan? Wah, doakan saja secepatnya, Pak. Kalau bisa tahun depan, ya tahun depan saya. Mau ngomong-ngomong biasanya. CSO itu muda-muda kan? Benar. Enak dilihat nggak? Benar. Ada nggak salah satunya Bapak suka? Ada nggak rasa suka sama CSO? Kalau laki-laki pasti jiwa laki-laki kita. Wah, ini nih, makin seru nih. Iya. Sobat, makin seru. Kita cari tahu nih ya, area mana ya kan yang membuat Pak Martinus itu bikin semangat ya kan. Wah, jangan sebut area lah, Pak. Tidak enak. Ada di bagian kanan kiri atau kalau misalkan ke arah Rumbai gitu, enggak? Tidak. Ke arah sana ke mana? Kerinci. Aduh. Wah, ini harus dipancing nih. Bahaya. Dipancing nih satu handphone. Bahaya sekali. Tapi ada, Pak, ada punya rasa suka dengan CSO. Rasa suka tuh ya. Bikin jadi motivasi gitu ada. Untuk jadi motivasi sih, saya jadi motivasi itu supaya kita itu lebih semangat aja ke area itu. Gitu. Karena kan ya bukan Kenapa harus CSO? Kenapa enggak yang lain itu dari? Jadi gini, Pak, kita suka itu bukan berarti kita harus mencintai, gitu. bukan harus kita Ini memiliki gitu. Sobat buaya nih, hati-hati nih kata-kata buaya nih. Cukup sekilas kita pandang, kita lihat. Ya udah. Maksudnya good looking. Good looking. Emang CSO kita good looking ya rata-rata? Good looking, Pak. Karena itu itu yang standar, standar bikin kita klien harus itu suka ya? Benar sekali. Standar kita harus good looking. Biasanya kalau yang good looking itu ditaruh di mana tuh? Ditempatkan di mana? Itu biasa kita banyak area showroom sih. Showroom. Oh, yang biasa ngelayak, pantes waktu saya lagi servis. Saya lagi servis, Pak. Servis mobil minibus. Ya. Pas saya datang, ditanya, selamat pagi. Bapak mau pesan minum, kopi atau teh? Saya langsung nyes, Pak. Ternyata itu CSO ya? CSO, Pak. Bukan Itu dari CSO, pihak ya. showroom ya? Bukan. Mereka bisa gitu itu di training dulu atau memang udah terbiasa? Setiap karyawan yang masuk ke Andesta itu wajib kita training dulu, Pak. Harus senyum juga? Harus senyum. 5S. Saya sampai pas mau menerima kopi itu, duh nyes rasanya. Adem. Oh,
Lagi pusing dari luar ngelihat itu kan, waduh jadi adem. Ada Pak. Rasa ingin memiliki Itu besar saya Pak ya. sebagai customer ya, Customer sebagai- ya. Mana tahu rasa ingin memiliki. Nah, saya mau tahu Pak, mau tahu. Nah, motivasi Bapak dalam hidup. Apa sih yang bikin Bapak tuh berkarir? Kan ada di luar sana banyak berpikir kan. Saya hanya lulusan SMP. Saya hanya lulusan SMA. Nggak mungkin lah karir saya bisa meningkat. Nah, ada nggak dulu waktu pertama kali Bapak bekerja berpikir seperti itu? Justru saya nggak ada berpikir seperti itu Pak. Malahan karena kan saya orangnya ibaratnya nggak suka membebankan orang tua. Jadi ini saya menceritakan di sini nih ya, gimana yang hijau. perjalanan Ini yang hijau, yang hijau. perjalanan hidup saya bisa sampai di sini. Jadi sewaktu ketika saya tamat SMA, ini saya berpikir selesai tamat SMA, saya nggak mau membebankan orang tua lagi. Ah, jadi saya mencoba untuk mencari pekerjaan itu secara intens. Contohnya Jadi, tidak mengeluarkan biaya gitu. Jadi untuk jangka panjang juga sudah saya pikirkan. Orang tua di mana tinggal? Orang tua saya di Kampar, Pak. Di Kampar. Benar, di Kampar. Jadi Bapak sudah punya berpikir mandiri lah Udah pada saat itu berpikir ya. ya. Jadi sehingga serta tamat SMA, saya ditanya sama orang tua, kamu mau kemana? Mau kuliah atau bagaimana kan gitu? Saya berpikir, saya ingin mencari kerja. Kerja apa? Saya mencoba mendaftarkan abdi negara. Oh, udah pernah juga. Oh, sudah pernah Pak. Abdi negara jadi Abdi apa? negara. Saya Polisi, pertama Satpol daftar PP. jadi tentara. Tentara. Prajurit, Pak. Luar biasa. Pantes loh Bapak semangat. Kan tahu sendiri kalau tentara kan jalan-jalannya gimana? Wah, luar biasa Pak. Semangatnya kan. Semangat bagus. Kayaknya jiwa itu yang masih melekat. Wah. Itu sampai terbawa-bawa sampai Cuma nasib beda ya. Pak. nasib banyak beda. Tertukar mungkin. Masih ada nggak impian itu sampai sekarang? Impian itu sekarang tidak ada lagi sih Pak. Tidak ada. Karena kan faktor umur Pak. Ngomong-ngomong emang umur Bapak berapa? Faktor umur itu umurnya berapa? Pakai dibahas lagi umur. Kalau saya tebak nih ya, umurnya kira-kira ya masih 24 lah ya. Ya, maksudnya masih 24. Serius tuh. 24 sampai 26. Kalau saya 24 pas. Kalau Bapak 24 tuh nggak mungkin. Jadi wajah saya ini gimana Pak? Masih cocok 20 tahun atau 18 tahun? Kayaknya 33 lah. Aish, terlalu. Oke lanjut Pak, itu yang tadi Jadi dari situ. sewaktu itu saya tes. Jadi tes itu saya pagi, siang, malam saya latihan fisik, jaga kesehatan, tidur cukup. Tuh. Tidur jam 10, nanti jam 5 subuh Luar biasa, bangun, dengan begitu sampai akhirnya pembukaan itu maksudnya pendaftaran TNI itu dibuka gitu kan. Jadi saya mendaftar, cek kesehatan, lulus semuanya sampai terakhir pantoir. Jadi kalau di kalau di tes macam Polri atau TNI itu pantoir itu ibaratnya penentuan terakhir. Lulus nggak? Kalau saya lulus nggak mungkin saya coba. Itu yang saya tunggu Pak, lulus atau tidak? Tidak. Tidak. Tapi patah semangat nggak? Tidak. Jadi sewaktu itu dari sekian ratus orang kami mendaftar, yang diterima itu hanya sekitaran 35 orang. 35. 35. Jadi waktu Bapak saya termasuk? Termasuk? 35 belum, itu? tidak. Karena masuk pantor itu sekitaran kami itu masuk 45 orang. 45 orang itulah nanti disaring 35. Nah, 35 itulah yang akan menjalani pendidikan. Waktu pengumuman nama saya tidak keluar. Jadi yaudah saya pulang dengan tangan hampa. Jadi ketemu orang tua.
Saya disampaikan, ya sudah, mungkin belum rezeki. Bagaimana selanjutnya? Saya mau coba tes lagi. Waktu itu pembukaan polisi, Kenapa gitu Pak? Ada hantu atau gimana? Tadi Bapak tengok-tengok di sini. kayak ada yang lewat. Berasa tadi lewat gitu ya. Menceritakan pengalaman ini kayak ada yang lewat. Lanjut, Jadi coba lagi. saya coba polisi, Lulus nggak? tidak lulus. Tidak lulus, saya mencoba polisi, tidak lulus juga. Saya mencoba mendaftar tentara lagi. Di situ saya mencoba mendaftar tentara, kami dijadikan satu dalam 3 provinsi. Di kemarin tuh kami di Rindam Bukit Barisan, yaitu di Padang Panjang. Jadi kami dijadikan satu di situ. Awalnya kita dites dulu di Korem di sini, Korem 031 Wirabima ini. Jadi kami daftar hampir 300 orang, yang dibawa ke Padang Panjang itu hanya 35 orang. Luar biasa ya saringannya ya. Iya, besar, Pak. Difilter, Sehingga benar-benar difilter ya. saya masuk 35 besar itu. Terus kami dibawa ke Padang Panjang. Sehingga di sana kami dites lagi ulang kesehatan semuanya, saya masuk terakhir. Masuk lagi Pantoir. Lulus. Tidak. Di situ saya mungkin kalau orang di posisi saya mungkin sudah gila, kalau ibaratkannya dia itu ingin menjadi tentara sekali, mungkin dia sudah gila. Karena dari 15 orang kami tinggal, cuman 1 orang saya yang dipulangkan dari Padang Panjang. Kawan saya yang tinggal itu lulus semua. Jadi di situ luar biasa ini cobaan. Cuman 1. Karena kawan saya yang nggak lulus itu mereka pulang 10 orang, 10 orang, 10 orang. Jadi ibaratkannya kalau mereka nggak lulus, ada kawan bicara, ada yang menghibur satu sama lain kan begitu. Waktu Bapak nggak ada, Nggak cuma ada, sendiri. saya sendiri. Jalan sendiri kan. Dengan wajah termenung. Terus gimana menyampaikan ke orang tua? Saya sampaikan, saya sampaikan apa adanya. Saya tidak lulus, sehingga orang tua berkata, Apa perasaan Pak Martinus? wah sangat sedih. Saya tipikal orangnya, Nangis nggak? Nangis nggak? saya tidak nangis, saya hanya memikirkan orang Terus lain, stres Pak. ya? Sempat stres nggak? Dibilang stres pun tidak terlalu stres. Karena yang saya stres itu memikirkan orang lain, contohnya kayak orang tua. Misalnya ketika saya gagal, yang saya pikirkan itu bukan diri saya, orang tua saya. Malu, tidak bisa membanggakan orang tua. Itu saya pikir. Jadi beban lagi sama orang tua kan. Iya nggak mau. Jadi orang tua saya menyampaikan ya udah kuliah saja. Jadi saya pikir lagi ya udah saya bekerja saja. Jadi saya cari kerjaan di Pekanbaru. Jadi saya diterima di salah satu perusahaan swasta. Itu tadi saya ditempatkan awal karir saya di awal Pros Padang, area saya. Sampai sekarang ini saya pest control 5 tahun. Setelah keluar dari pest control saya mencoba beralih ke cleaning service dan sampai sekarang ini. Apa motivasi Bapak nih, Pak Martinus? Sumpah ya, saya pengen tahu ya, motivasinya apa? Atau Bapak punya inspirasi sendiri sehingga setiap hari itu bersemangat gitu. Oh, semangat, energi, terus bisa terus berkarir sampai saat ini menjadi supervisor. Tentu itu bukan perjalanan yang mudah kan? Pasti ada perjalanan yang kerikil. Nah, apa inspirasinya itu? Inspirasi saya itu fokus pada tujuan aja sih, Apa Pak. tujuan hidup? Tujuan hidup saya ya saya ingin bahagia Untuk diri sendiri? untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Yang di luar orang lain dulu atau diri sendiri? Diri sendiri pastinya. Diri sendiri dulu baru membahagiakan orang lain. Baru membahagiakan orang lain. Karena kalau orang lain kita bahagiakan, kita nggak bahagia. Ini saya tanya nih ya. Sekarang udah bahagia belum? Saya udah bahagia. Udah bahagia. Walaupun tanpa pendamping. Pendamping itu perlengkap
kebahagiaan Oh, nantinya. Emang pandai ya, Iya. pandai. Lengkap saja itu, bonus itu, Emang Pak. gitu Pak, kalau udah jomblo ya kan, jomblo belum ada pasangan itu memang dibully. Tapi sobat jangan ikutin ya. Ini untuk bercanda aja ya kan. Oke, terus tips triknya itu ketika down, ketika jatuh. Pada saat itu tes pertama jatuh. Yang kedua lagi jatuh lagi, nggak lulus. Lalu move on, pindah profesi kan ke pest control tadi. Tambah lagi mutasi lagi ya kan, beralih lagi. Nah, kalau bunglon itu bisa berubah-berubah lah. Iya. Nah dia pindah lagi ke cleaning sehingga sampai saat ini itu bukan perjalanan mudah. Oh, Tips triknya itu apa? tipsnya itu intinya kita selalu bersyukur aja sih, Pak. Kita jalani apa yang ada di depan kita. Jangan ngomong bapak dong. Oh ya. WhatsApp bro. Kalau pak itu saya jadi tua. Aduh. Ya lupa saya. Bro aja bro. Bro ya. Jadi gitu bro. Tipsnya itu saya agak kaku jadinya Kaku Bang ya. Bro ini. Oh ya udah sini saya lurusin. Bahaya, lain nanti yang lurus Pak. Tipsnya itu ya intinya kita jalani apa yang ada. Jangan membuat tuh yang tidak ada. Contohnya ketika kita tidak mampu, kita mampu-mampukan, yang tersiksa itu diri kita sendiri. Jadi melakukan sesuatu sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Termasuk beli jajan gitu Iya, ya, sesuai masuk. kemampuan. Sesuai kebutuhan kita. Tapi terkadang-kadang ada istilah sukses itu harus dilakukan di luar batas kemampuan. Kalau itu benar. Karena kita kan kebanyakan manusia ini ketika sudah menemui zona nyaman, di situ-situ aja, Comfort zone. cover zone. Jadi ketika kita memang benar-benar mau sukses, pembatas itu harus kita dobrak keluar dari zona nyaman. Nah itu yang saya mau tanya. Cara jebol pendobrak itu loh. Itu yang saya lagi gali nih pelan-pelan. Cara dobraknya itu Pak Martin. Bro Martin ya kan. Oh, iya, Bro Martin. Aduh. Bro Martin. Itu kan ada tembok tuh. Nah, temboknya didobrak gimana caranya? Supaya bang gitu kebuka. Kadang benar sih kata orang, ketika kita down, ketika kita tidak bisa memikirkan apa-apa lagi, bahkan tidak mau ngelakuin apa-apa lagi, terpuruk sama sekali, di situ potensi kita keluar. Jadi untuk mengeluarkan potensi harus down dulu. Ya tidak bisa dikatakan harus down juga kan gitu. Mungkin kan sebagian orang kan Tapi pasti ini saya jadikan di situ. quotes ya. Itu yang barusan tuh. Ketika kita down, terpuruk, jatuh, terhempas, maka disitulah muncul potensi dalam diri kita. Iya. Luar biasa Pak Martinus. Itu dia. Jadi Nah, kan Bapak sudah kok jadi Bapak lagi ya? Jadi bro ya, bro udah keliling ya kan, mau jadi mobile, tim jadi supervisor. Nah, untuk mensiasati atau strateginya apa aja sih sehingga toilet itu tuh bisa jadi putih, bersih, wangi, tidak berbau, tidak bernoda. Padahal itu sulit loh dilakukan oleh orang-orang. Nah, kenapa di Bro Martin sendiri itu bisa dilakukan? Apa tips triksnya itu? Strateginya tuh gimana? Kok bisa mereka melakukan itu? kalau untuk strategi untuk pembersihan toilet itu kan kita ada maintenance-nya bagaimana cara pembersihannya. Jadi kita itu setiap pagi, anggota kita itu setiap pagi wajib pembersihan toilet keseluruhan. Jadi kita standar pembersihan toilet itu dari atas dulu, baru ke bawah, baru ke lantai. Kenapa kebanyakan toilet banyak yang kuning, banyak yang kusam? Dikarenakan cara pembersihan itu bahkan sampai 3
hari sekali, seminggu sekali, bahkan Nggak bisa berarti ya 3 tidak hari bisa sekali sekali, Pak. ya? Dia harus setiap hari ya? Setiap hari, Oh, berarti daily. daily, benar. Karena kalau weekly itu udah terlalu ekstrim. Nah, kenapa kita menemukan toilet-toilet ketika kita datang ke area Visit, visit, gitu, berkunjung. berkunjung? Karena itu mereka itu tidak membersihkan secara daily. Nah, kalau dia membersihkan secara daily, kemungkinan toilet itu jauh dari bau, jauh dari kusam, kotor. Ah, dan cara maintenance-nya itu setelah pembersihan toilet di pagi hari, itu anggota kita wajib mengecek sejam sekali Oh, secara toilet berkala. secara berkala. Nah, bahkan kalau dia lagi mobile itu wajib 10 menit sekali mengecek. Ah, ketika mana tahu, kita kan nggak tahu cara pemakai customer itu memakai toilet bagaimana. Karena kan ada yang air sampai atas berserakan apa airnya kan di lantai. Ada yang kayak gitu ya, Ada, sampai Pak. berserakan Iya. gitu ya? Karena kan gini, tidak semua customer itu bisa menggunakan, apalagi di area kita kan banyak kloset duduk. Kloset duduk itu Nah, kan terus cara edukasi kepada kliennya itu bagaimana? Ah. Supaya klien mengerti dan tidak tersinggung. itu kita gunakan secara warning sign. Jadi di situ kita tempel semacam warning sign. Jadi, di situ bahasanya kita letak semacam hindari lantai basah. Oke. Karena kan di situ nanti ya secara bahasa kita secara halus lah ibaratnya supaya mereka mengerti gitu kan. Tapi itu tidak bisa kita jadikan patokan juga sih sebenarnya. Karena kan kadang customer ini kan dari berbagai daerah datang servis ke area kita kan. Nah, tentu mereka itu cara pemakaian toiletnya kan beda-beda, Pak. Bro, ya lupa saya bro. Itulah gunanya kita maintenance 10 menit sekali pengecekan. Nah, jadi nanti kita di situ ada checklist toilet. Itu checklist toilet itu setiap jam itu wajib di checklist. Bagaimana keadaan lantai, bagaimana keadaan kloset, bagaimana keadaan urinier, bagaimana keadaan wastafel. Itu wajib kering. Karena standar toilet itu wajib kering. Ya walaupun namanya juga toilet berbau dengan air, ya wajib kering gitu. Karena kan resikonya kalau basah tinggi. Mana tahu ada anak-anak yang main masuk-masuk aja terpleset jatuh. Tentu yang kita juga yang dipanggil nantinya. Itu aja. Oke, mantap ya. Itulah tips dan triknya kan untuk menjaga atau memaintain toilet. Nah, saya minta nih, ini netizen nih, netizen. Sobat Ami ya, Sobat Ami meminta pesan kesannya itu apa sih? Ya, berikanlah kesan-pesannya kepada Sobat Ami. Pesan-kesan dari pengalaman saya aja, Pak. Ya intinya itu jalani hidup dengan ikhlas, bersyukur. Karena gini, bro. Yes. Ada pepatah menyampaikan, kopi itu pahit. Kopi itu pahit. Dia bisa dinikmati secara manis, itu pasti diberikan gula. Gak perlu bro, lihat gue aja manis bro. Itu lain cerita. Jadi gitu. Begitu juga dengan hidup. Ya, hidup itu memang berat. Kalau kita pikirkan berat. Tapi ya kita jalani. Kenapa bisa ringan? Dikarenakan ada keikhlasan dalam menjalani hidup dan ada rasa bersyukur. Nah, itu yang membuat hidup kita lebih manis, bisa bahagia dan tersenyum setiap hari. Mantap.
Oke Sobat Ami, nah, hari ini kita kedatangan tamu Bro Martin. Banyak yang kita ambil pengalaman perjalanan hidup. Ketika down, dia bangkit kembali, lalu dia bangkit kembali, lalu bangkit. Jadi kesimpulannya, ketika Anda jatuh, ketika Anda tersungkur, bangkitlah. Karena dari situ kita bisa menggali potensi kita dan selalu bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Bagi Anda yang ingin berada di meja inspirasi ini, lakukan prestasi di area, tunjukkan prestasimu, dedikasimu, loyalitasmu, menjadikan itu agar dipanggil kemari bersama kami, Ami Podcast. Check it out! It's caught in the crossfire.